Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Orang-orang beretnis Yahudi dan orang-orang beragama Yahudi. Itulah konteks asli dari Alkitab kita. Jadi konteks itu tak pernah boleh ditinggalkan ketika kita membaca Alkitab. Maka saya merunut dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Pertama-tama bukan hanya bercerita mengenai Perjanjian Lama lalu Perjanjian Baru, tetapi konteksnya. Konteks berarti latar belakangnya, ruang lingkupnya, kemudian kebudayaannya, dan lain sebagainya. Karena tanpa itu, Alkitab hanya menjadi cerita-cerita yang sulit kita pahami karena kita berjarak waktu. Jadi itu tujuannya. Malam ini kita membahas murid jadi rasul. Apa inti dari ini semua? Pertama kita akan membahas dulu karena judulnya adalah murid, maka pertanyaan pertama siapa murid-murid Yesus? Karena sering ada salah paham. Kalau kita membahas mengenai murid-murid Yesus, seringkali kita hanya tertuju pada 12 murid, padahal sebenarnya tidak. Ada kelompok 12 murid itu yang paling inti dari seluruh murid. Lapisan yang kedua ada 70 murid. Lapisan yang ketiga, murid-murid lain. Lapisan yang paling luar itu orang banyak yang mengikuti Yesus kemana-mana, yang boleh dapat dikatakan juga murid dalam arti tertentu, karena mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana, datang dan pergi, meskipun mereka tidak selalu tetap, tetapi tanda petik itu juga murid Yesus juga. 12 murid, 70 murid, murid-murid yang lain, orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya yang banyak sekali itu. Kita dalami yang pertama mengenai murid-murid yang lain. Contohnya ini, di Matius 8 ayat 18. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, tetapi anak manusia dan seterusnya. Perhatikan ayat 19, itu seorang ahli Taurat. Artinya, seorang ahli Taurat ada juga yang berusaha menjadi murid Yesus. Tidak semua memusuhi Yesus. Perhatikan ayat 19, seorang ahli Taurat mengatakan guru. Nah, dengan menyebut guru, berarti ini pengakuan. Guru, kalimat lanjutannya, aku akan mengikut engkau. Berarti mengikut guru menjadi murid artinya. Meskipun nanti tidak diizinkan ikut. Namun, berarti di sini murid Yesus dari berbagai macam kalangan. Ayat lanjutannya menceritakan murid yang lain, ayat 21. Seorang lain, berarti orang lain dari yang diceritakan pertama tadi, yaitu ahli Taurat. Salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi, dan seterusnya, lalu ada jawaban Tuhan Yesus. Jadi namanya tidak jelas, tadi disebut ahli Taurat, tapi juga tidak terlalu jelas siapa namanya. Ini golongan yang murid-murid lain tadi, murid-murid yang banyak. Yohanes 6, ayat 66-67. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Ini golongan murid-murid yang lain. Yang ring ketiga. Tadi 3 ayat menunjukkan contoh yang ring ketiga, murid-murid yang lain. Berikutnya ring yang kedua, 70 murid, Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua dan seterusnya. Jadi ini lapisan kedua. Yang murid-murid yang lain tidak tahu jumlahnya tadi, lapisan ketiga. Sekarang lapisan pertama paling inti 12 murid, Lukas 6 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mari lihat ayat 13, dikatakan murid-muridnya, jumlahnya belum tentu, belum pasti, lalu dikatakan memilih dari antara mereka. Berarti yang dipilih itu lebih dari 12. Lebih dari 12 disaring, tanda petik, dipilih 12. Nah, yang 12 itu disebut rasul. Kalimat selanjutnya, 12 orang yang disebutnya rasul. Nah, artinya berarti kata rasul secara khusus disematkan kepada murid 12. Maka kalau bicara tentang murid Yesus, itu berlapis-lapis.
Murid 12 disebut rasul. Murid 70 murid. Lalu murid-murid yang lain baru orang banyak. Nah, ini pengertian mengenai murid-murid Yesus. Sehingga nanti kalau kita membaca Injil tidak lagi bingung ketika dikatakan murid-muridnya. Kita bisa pilih yang mana yang dimaksudkan. Apakah kelompok 12, kelompok 70, kelompok murid yang lain, atau kelompok murid yang orang banyak itu. Hanya catatannya di sini, kalau yang 12 murid itu khusus disebut rasul. Karena ayat 13 dari Lukas 6 yang disebutnya rasul. Artinya sebutan rasul itu berasal dari mana? Kenapa ada sebutan rasul? Apakah 12 murid menyebut diri mereka rasul? Tidak. Karena Lukas 6 ayat 13 memberi kita keterangan yang disebutnya. Di situ Yesus, berarti 12 murid disebut oleh baginda Yesus dengan sebutan rasul. Begitu. Jadi istilah rasul itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri, bukan disematkan oleh orang atau oleh para murid sendiri. Itu yang pertama. Kata rasul dalam bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Arab, tapi sebenarnya itu menerjemahkan aslinya dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya apostolos, sampai kepada bahasa Indonesia dari kata Arab rasul, artinya utusan. Jadi harafiah berarti utusan. Utusan untuk dipercaya melaksanakan misi tertentu. Nah, misinya apa? Mari kita lihat sekarang misinya. Karena rasul adalah utusan yang dipercaya melaksanakan suatu misi tertentu. Nah, misi tertentu itu apa? Kalau kita melihat Injil dan nanti kisah para rasul, sebenarnya ada dua golongan besar misi. Pertama, sebelum kebangkitan, yang kedua sesudah kebangkitan. Meskipun ada kemiripan, tetapi penekanannya lain sekali. Sekarang kita lihat bagaimana rasul sebelum kebangkitan, nanti kita lihat rasul sesudah kebangkitan. Pertanyaannya, apakah sebelum kebangkitan sudah ada rasul? Atau sebutan rasul sudah disematkan? Sudah. Buktinya dalam Injil Lukas tadi itu, Lukas 6 ayat 13. Cerita dalam Lukas 6:13 itu cerita sebelum kebangkitan Sang Kristus. Sudah dikatakan yang disebutnya rasul, berarti sebutan rasul itu sebelum kebangkitan sudah ada. Jadi sebutan 12 rasul itu jauh sebelum Pentakosta sudah ada. Maka ada istilah rasul sebelum kebangkitan dan rasul setelah kebangkitan. Ini sebelum kebangkitan. Markus 3 ayat 14 dan 15. Ia, Yesus, menetapkan 12 orang yang disebutnya rasul tadi ya. Ini khusus berarti 12 orang yang disebutnya rasul kalau kita mengacu pada Lukas tadi untuk menyertai dia. Itu tugas pertama atau misi pertama. Untuk menyertai Yesus Kristus pergi kemana-mana. Nomor 2, diutusnya memberitakan Injil. Ingat, kata Injil dalam ayat ini belum berarti buku. Karena Injil itu punya 3 arti. Saya menyimpang tapi untuk memperluas. Jadi kalau kita membaca kata Injil dalam Injil, perhatikan baik-baik jangan sampai salah. Kalau kita membaca kata atau istilah Injil dalam Injil, istilah Injil, contohnya dalam Markus 3 ayat 14 ini, belum berarti buku atau kitab seperti yang kita pegang sekarang. Kitab Injil belum berarti itu. Karena kata atau istilah Injil itu artinya sekurang-kurangnya 3. Pertama, kabar baik. Itu yang pertama, kabar baik. Semua kabar baik disebut Injil. Sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan, membuat sukacita disebut Injil. Karena Injil berarti kabar baik. Nomor 2, kabar baik yang khusus mengenai Yesus Kristus. Jadi berupa kabar, berarti ajaran lisan, penyampaian lisan. Arti yang ketiga baru kabar lisan yang kemudian dituliskan tentang Yesus Kristus. Jadi kitab. Yang pertama seluruh kabar baik, itu berarti Injil. Yang kedua, kabar baik mengenai Yesus dalam wujud lisan. Yang ketiga, kabar baik mengenai Yesus dalam wujud kitab atau tulisan.
Jadi itu ya, jangan salah paham. Sehingga, lu kok itu diutus mewartakan Injil, Romo? Berarti zaman Yesus sudah ada kitabnya? Belum ada kitab. Itu cara membacanya. Sekarang sesudah kebangkitan, agak lain lagi. Kalau tadi yang sebelum kebangkitan kan menyertai Yesus. Setelah kebangkitan kan Yesus naik ke surga, berarti tugas yang itu sudah tidak ada lagi. Sekarang kita lihat setelah kebangkitan, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, Shalom alaikum. Nah, kalau saya sering ngomong Shalom alaikum itu dari sini, Yohanes 20 ayat 21. Juga Yohanes 20 ayat 19, itu diulang lagi di sini. Maka dikatakan kata Yesus sekali lagi, karena ucapan yang sebelumnya ada di ayat 19. Shalom alaikum. Kalau dalam bahasa Ibrani ya ucapannya Shalom alaikum. Maka saya senang menggunakan kata itu, karena perkataan Shalom alaikum itu perkataannya Tuhan Yesus sendiri. Itu bukan karangan-karangan saya. Hanya saya mengucapkannya dalam bahasa Ibrani. Kenapa sih Roma harus Ibrani? Ibrani ya gaya-gayaan dikit lah. Gitu. Tapi selain gaya-gayaan dikit, itu juga karena lebih singkat. Shalom alaikum. Coba perhatikan bahasa Indonesianya. Damai sejahtera bagi kepanjangan. Terjemahannya kepanjangan. Damai sejahtera bagi kamu. Ibraninya Shalom alaikum. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maksudnya mengutus 12 murid, yaitu rasul-rasul tadi. Setelah Yesus bangkit, khusus istimewa ada tugas. Maka ada kata aku mengutus kamu. Jadi murid sudah menjadi utusan. Tadinya awalnya hanya murid saja. Lalu setelah kebangkitan Kristus, penegasan mengenai kerasulan itu makin tegas lagi. Dengan kata-kata aku mengutus kamu. Atau kalau diartikan dalam parafrase, kata aku mengutus kamu itu bisa diterjemahkan, aku menjadikan kamu rasul. Begitu. Jadi, aku menjadikan kamu rasul. Kalau diterjemahkan dalam wujud parafrase. Kata mengutus, itu kan rasul. Aku menjadikan kamu rasul, itu mengutus. Karena rasul artinya utusan. Demikian cara membaca Injil supaya kita lebih jelas lagi. Berikutnya, misinya apa sih? Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa supaya jadi apa? Muridku. Nah, ayat ini menunjukkan sejak kebangkitan Kristus, umat terpilih tidak lagi hanya umat Israel. Umat Israel itu umat terpilih jelas, tidak pernah dibatalkan. Jelas, sampai akhir zaman umat Israel selalu umat terpilih. Namun sejak kebangkitan Kristus, umat terpilih diperluas. Tidak hanya umat Israel, tapi semua bangsa yang menjadi murid Kristus. Itu berarti umat terpilih. Maka kita yang mengikuti pertemuan malam hari ini, karena semua adalah murid Kristus, dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita ini umat terpilih, bangsa terpilih. Maka keterpilihan perjanjian baru tidak lagi dilandaskan oleh adanya keturunan Israel atau bukan, tetapi dilandaskan pada iman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat. Jadi ini misi yang berikutnya jelas. Yang dalam Yohanes tadi, aku mengutus kamu masih umum, belum dijelaskan rinci. Nah, rinciannya juga ada di Matius 28:19 ini. Maka para rasul pergi kemana-mana, termasuk sampai pada kita ini warta atau beritanya, karena menunaikan ini. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Dan ini tetap berlaku untuk semua murid Kristus sampai hari ini. Maka perkataan jadikanlah semua bangsa muridku juga berlaku untuk Anda, saudara. Itu berlaku terus untuk kita sekarang. Bukan berarti selesai pada zaman para rasul saja. Selanjutnya, sekarang pada kisah para rasul, berarti setelah Yesus naik ke surga ya. Meskipun dalam ini konteksnya belum, ini kata-kata terakhir sebelum naik ke surga. Tetapi itu konteksnya adalah untuk nanti setelah baginda Yesus naik ke surga.
Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi tentang apa? Dijelaskan dalam ayat 22. Saksi tentang kebangkitannya. Bahwa Yesus Kristus Tuhan sudah bangkit mengalahkan kuasa kematian. Itulah yang selalu diajarkan, didengung-dengungkan kemana-mana. Kekalahan Yesus secara manusiawi di kayu salib. Ini kan kekalahan sebenarnya. Karena mati kok. Mesias kalah itu sebenarnya. Itu bukan akhir cerita. Karena kebangkitan itu setelah penyalipan atau setelah wafat. Maka ujung ceritanya adalah kebangkitan. Justru karena itulah semua cerita mengenai Yesus Kristus menjadi bermakna dengan kebangkitan. Jadi kebangkitan itu menjadi titik awal pewartaan mengenai Yesus Kristus. Nah, di situ kita sudah jelas, berarti murid-murid yang diangkat menjadi rasul tadi, pertama-tama 12, diutus. Utusannya apa? Menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka, dan menjadi saksi tentang kebangkitan. Maka pertama-tama iman kepada Yesus adalah iman tentang kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kita, kata Rasul besar Paulus. Kan begitu. Kemudian betul rasul-rasul bersaksi. Ini awal-awal ya saudara-saudari. Tetap saya harus mengingatkan, pertama-tama ini kita harus membaca bagian yang akan saya tunjukkan, yaitu Kisah Rasul 2, dalam konteks keyahudian. Nanti akan saya tunjukkan bahwa pertama-tama yang diajak bicara adalah orang-orang Yahudi. Ayo kita lihat Kisah Rasul 2 mulai dari ayat 14. Ini hari Pentakosta sebenarnya. Setelah mendapat curahan Roh Kudus, Petrus bangkit di ayat 14, berdiri dengan ke-11 rasul itu. Yudas sudah digantikan oleh Matias. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, merekanya siapa? Hai kamu orang Yahudi. Jadi pertama-tama yang diajak ngomong ini orang Yahudi atau orang Israel. Orang etnis Yahudi dan orang beragama Yahudi. Jadi konteks awalnya keyahudian. Orang Kristen pertama itu ya orang Yahudi juga. Karena yang diajak ngomong, hai kamu orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ya orang Yahudi juga di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Nah di sini Petrus dan 11 rasul sudah mulai mempraktekkan atau melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Aku mengutus kamu. Kan tadinya takut-takut, sekarang sudah berani. Lalu menjadi saksi tentang kebangkitan. Nah, Petrus mulai bersaksi tentang kebangkitan. Kita akan lihat selanjutnya. Ayat 22. Tadi di ayat 14 kan, hai orang-orang Yahudi. Ayat 22, hai orang-orang Israel. Ini sinonim, sama. Hanya sebutannya berbeda. Yahudi dari kata Yehudim, keturunannya Yehuda. Yehuda itu anaknya Israel atau anaknya Yakub. Sekarang yang disebut hai orang-orang Israel. Israel itu Yakub. Punya anak salah satunya Yehuda. Jadi itu sama. Keturunannya Yehuda ya keturunannya Israel juga. Begitu. Jadi hai orang-orang Israel, hai orang-orang Yahudi sama. Jadi yang diajak omong pertama-tama adalah orang Yahudi. Yang diberi warta mengenai kebangkitan Kristus pertama-tama orang Yahudi. Karena Kristus menurut imannya para rasul menggenapi nubuat tentang Mesias. Selama ini orang Israel menunggu Mesias. Maka di sini para rasul mau memberitahu Mesias seperti inilah loh sebenarnya yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kita lihat ayat 22. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan, telah kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Selanjutnya, tetapi Allah membangkitkan dia. Nah, berarti di sini Rasul Petrus sudah mulai melaksanakan tadi, menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Ini jelas sekali. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, omongannya atau firmannya atau
khotbahnya Rasul Petrus bukan tanpa dasar. Ada landasannya Alkitabiah sekali. Perhatikan ayat 25. Jadi Rasul Petrus mengatakan Allah membangkitkan Yesus. Saudara-saudara, ada dasarnya saudara-saudara. Gitu loh. Ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia. Dia mengutip, nanti mengutip kitab Mazmur. Saya tidak kutip di situ, nanti Anda cek sendiri. Kisah Rasul 2 ayat 25. Dia mengutip bahwa Daud sudah berkata loh, bahasa gampangnya, Daud sudah bernubuat. Nah gitu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang tentang Daud. Daud mati dikubur, kuburannya tuh masih ada. Nah itu. Dan memang sampai sekarang kuburan Daud juga masih ada di kota Yerusalem. Ayat 30, ia di situ Daud, seorang nabi. Nah, nabi dalam arti punya roh kenabian. Dalam arti itu ya, karena Daud adalah seorang raja. Raja tapi punya kuasa kenabian juga. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Ia akan mendudukan seorang keturunan Daud di atas tahtanya. Jadi ada janji kepada Daud. Daud, ayat 31, ia ini Daud, telah melihat ke depan, berarti menubuatkan. Melihat ke depan maksudnya ke masa depan. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Di sini, Rasul Petrus bicara kepada orang-orang Yahudi. Semua orang Yahudi kenal siapa itu Daud. Dan semua orang Yahudi kenal tulisan Daud dalam kitab suci. Maka di sini Rasul Petrus mengajarkan, kalau kamu baca mengenai Daud yang bernubuat, melihat ke depan, sebenarnya ia telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Nah, ketika Daud, mengatakan bahwa dia Mesias, tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi sebenarnya Rasul Petrus sedang menguraikan kitab suci Yahudi, Perjanjian Lama, mereka tidak menyebutnya Perjanjian Lama, kita menyebutnya Perjanjian Lama. Jadi di sini Rasul Petrus sedang menguraikan ayat-ayat suci Alkitab agama Yahudi dengan penjelasan mengenai kebangkitan Kristus. Artinya, saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu benar ada, sudah tertulis dalam Alkitab kita loh. Nah gitu. Lihat itu di sini, diuraikan begitu. Jadi sebenarnya di situ mereka sudah menjadi saksi, yaitu para rasul yang diwakili oleh Petrus. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Perhatikan yang saya beri warna putih. Kami semua adalah saksinya. Kami semua maksudnya para rasul. Jadi ini sudah menjadi rasul. Pada hari Pentakosta benar-benar sudah menjadi rasul dalam arti rasul setelah kebangkitan. Karena sebelumnya kan mereka hanya di ruangan tertutup, masih takut-takut juga. Lalu berdoa Roh Kudus datang, keberanian itu kemudian muncul kuat sekali. Hari Pentakosta itu juga mereka mengajar dan mengatakan kami adalah saksi. Hasilnya 3.000 orang percaya. Dan ingat, 3.000 orang itu semuanya orang Yahudi. Belum ada orang non-Yahudi. Semua yang Kristen pertama itu semuanya adalah orang Yahudi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus Tuhan dan Kristus. Kristus berarti Mesias. Berarti ayat ini bisa dibaca, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias. Jadi di sini Rasul Petrus memberitahu orang Yahudi yang punya harapan tentang Mesias, Yesus ini loh pemenuhan janji Tuhan Allah kita dalam Alkitab mengenai Mesias keturunan Daud yang akan datang. 3.000 orang percaya. Tapi apakah ada yang kemudian tidak percaya? Tetap ada. Yang percaya ada, yang tidak percaya tetap ada juga. Selanjutnya ini bab yang lain, ini selesai, di bab 2 selesai dengan kisah pembaptisan orang Kristen pertama 3.000 orang. Kemudian di bab 3, Petrus mau masuk ke bait suci dengan Yohanes. Ini kesaksian yang nomor 2. Jadi kesaksian atau khotbah Petrus yang nomor 2. Ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel. Sama ya, yang disapa siapa? Orang Israel.
Orang Israel itu Allahnya siapa? Allahnya ya Allah Israel. Atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maka perhatikan ayat 13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah nenek moyang kita. Nah, berarti Rasul Petrus menyembah Allah Israel. Para rasul menyembah Allah Israel. Jadi yang disembah orang Kristen itu juga sama Allah Israel. Jadi sebenarnya kita ini menyembah Allah Israel meskipun dalam pemaknaan yang berbeda atau dalam cara pandang yang berbeda. Karena ketunggalan atau keesaan Allah menurut orang Israel ya benar-benar esa, ya esa satu gitu saja. Tapi keesaan Allah menurut imannya para rasul itu menguraikan Allah itu Bapa bersama firman-Nya bersama dengan rohnya. Jadi Bapa itu Allah, Putra itu firman Allah, Roh Kudus roh Allah. Kalau yang pengen tahu lebih lanjut nanti buka YouTube Katkit ya, YouTube channelnya Katkit Katekese sedikit nanti lihat di situ ada mengenai penjelasan mengenai Tritunggal. Jadi Anda akan memahami Tritunggal dalam kata-kata yang simple, nanti silakan bisa diklik di sana. Jangan lupa like, subscribe, malah iklan ya. Tidak apa-apa, lanjut ya. Allah telah membangkitkan Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus dan seterusnya. Jadi diulang yang disampaikan sama tentang kebangkitan. Ayat 15. Tentang hal itu kami para rasul adalah saksi. Tentang hal itu tentang apa? Tentang kebangkitan Kristus. Jadi ini misinya menyampaikan Kristus bangkit loh. Ini Mesias yang benar-benar dijanjikan waktu lalu loh. Dalam kitab-kitab kita sendiri loh. Nah, gitu. Ini lihat. Dengan jalan demikian Allah telah menggenapi. Nah, menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu Mesias yang diutusnya harus menderita. Apakah benar ada nubuat mengenai Mesias yang menderita? Ada. Dalam kitab Nabi Yesaya. Yang disebut Ebed Adonai. Atau hamba Tuhan yang menderita. Yaitu Mesias. Jadi sebenarnya Mesias itu artinya kan luas sebenarnya. Kata Mesias itu sendiri. Sudah saya bahas pada bagian awal ya. Hanya kemudian dalam perkembangannya orang Israel atau orang Yahudi mempersempit makna Mesias itu hanya sekedar Mesias politik. Jadi itulah yang kemudian dianggap sebagai satu-satunya makna atau arti Mesias. Padahal makna atau arti Mesias bukan hanya itu. Nabi itu juga Mesias. Bahkan Quraisy, raja asing, raja penyembah berhala juga disebut Mesias. Jadi sebenarnya kalau orang Yahudi mengatakan Mesias itu raja keturunan Daud akan memulihkan kerajaan, apakah salah? Tidak salah. Hanya maknanya tidak utuh, tidak lengkap gitu loh. Hanya satu atau salah satu arti makna dari Mesias. Apakah ada Mesias yang menderita? Ada. Dalam Alkitab ada, dalam kitab Nabi Yesaya. Itu yang selalu dibacakan sebagai bacaan pertama kalau Jumat Agung. Nanti kalau Jumat Agung, perhatikan ya. Bacaan pertama itu mengenai Mesias yang menderita. Apakah itu betul ada? Ada. Itulah kenapa Rasul Petrus bisa bicara seperti ini. Mesias yang menderita. Pemahaman mereka mengenai itu menjadi utuh dengan adanya Pentakosta, disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus, tetapi yang paling utama karena mereka sudah memahami pengajaran Yesus yang sebelumnya mereka tidak paham. Kenapa kok kemudian paham? Diajar intensif 40 hari alias semester pendek. Di dalam semester pendek itu mereka ngerti betul-betul. Yang 3 tahun kadang-kadang nggak ngerti, tapi pas 40 hari setelah kebangkitan mereka ngerti. Lihat ayat 24. Semua nabi pernah berbicara mulai dari Samuel, Nabi Samuel. Bernubuat tentang zaman ini, tentang Mesias yang menderita dan bangkit. Kamulah, maksudnya siapa? Orang Israel, orang Yahudi. Mewarisi nubuat-nubuat itu. Perhatikan kalimat terakhir.
oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ini arti sesungguhnya dari bangsa terpilih. Jadi buka telinga Anda lebar-lebar dan hati Anda lebar-lebar malam hari ini. Karena banyak orang mengartikan bangsa pilihan atau umat pilihan secara salah. Orang mengira bangsa pilihan berarti bangsa yang diistimewakan, anak emas. Nih, salah. Kalau Anda mengartikan umat terpilih atau bangsa pilihan dalam arti itu, Anda salah besar dan tidak punya landasan dalam kerangka Alkitab. Lalu apa artinya bangsa terpilih? Olehmu atau oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ini mengulang dalam Kisah Para Rasul yang diulang di mana? Di kitab Kejadian 12. Ketika Tuhan memanggil Abraham, sifat perjanjian diturunkan, sudah kita bahas ya. Lalu dijelaskan apa artinya terpilih. Nah, maka kalau kita disebut juga umat terpilih, saudara-saudari, kalau orang Kristen itu disebut orang terpilih, umat terpilih. Karena kan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Itu maksudnya apa sih sebenarnya? Kalau Anda orang pilihan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah oleh kita, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Artinya, Anda terpilih untuk menyalurkan berkat Tuhan. Itu arti terpilih menurut Alkitab itu sebenarnya. Bukan diistimewakan, bukan diutamakan, bukan diprioritaskan, bukan. Tetapi dipilih, terpilih, itu artinya diminta menjadi saluran berkat, penyalur berkat. Jadi itu maknanya. Jadi jangan anggap Anda punya privilege ketika Anda sebagai umat. Orang Kristen terpilih, nggak terpilih. Tapi ketika orang Kristen tidak menjadi berkat untuk semua bangsa, untuk orang lain, malah menjadi kutuk, menjadi musibah, Anda gagal menjalankan misi sebagai umat terpilih. Kita gagal. Itu maksudnya terpilih. Semoga malam ini Anda dicerahkan. Sesungguhnya artinya bangsa terpilih itu apa? Menjadi penyalur berkat untuk semua bangsa di bumi. Diulang lagi dalam ayat selanjutnya, ayat 26 ini ya. Dan bagi kamulah supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Berarti pertobatan. Hanya dengan pertobatan orang dapat menjadi berkat. Kalau Anda tetap berada dalam dosa Anda tidak mungkin menjadi berkat. Tapi dengan bertobat, Anda memungkinkan dirimu dilewati berkat Tuhan, dan berkat itu mengalir pada orang lain. Itu artinya terpilih. Dan dalam banyak hal memang umat pilihan Tuhan sering gagal melaksanakan. Umat Israel banyak gagal, umat Kristen juga banyak gagal. Tapi belum selesai ceritanya. Artinya kegagalan toh masih bisa diperbaiki. Begitu maksudnya. Kegagalan masih bisa direparasi, yaitu dengan pertobatan. Pertobatan itu dikatakan di ayat 26, kembali dari segala kejahatan. Metanoia, U-turn. Jadi pertobatan itu maksudnya U-turn. Putar balik. Kalau dulu menjauhi Allah, sekarang dekatilah Allah. Nah begitu. Itulah artinya pertobatan. Nah demikian saudara-saudari, inilah cerita-cerita mengenai murid yang menjadi rasul, sehingga malam hari ini kita bisa berdiskusi lebih panjang lebar. Ini sebagai pancingan awal supaya Anda memahami bagaimana murid-murid setelah kebangkitan Kristus, setelah Pentakosta, mereka menjadi orang-orang utusan untuk menyampaikan apa? Menyampaikan iman Kristen, iman kepada Yesus Kristus, bahwa Kristus dibangkitkan, bahwa semua orang harus bertobat dalam namanya, dan supaya orang-orang pilihan itu, yaitu orang Kristen, dapat menjadi berkat bagi semua bangsa.